Saya ke Ibu Kurnia. Bu Kurnia, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum saya mulai, saya mau kenalan dulu nih. Siap. Rupanya inilah bapak yang bernama Le Cumanan itu. Iya, terima kasih, Bu. I think that you kind of very handsome man ya. Tapi sayangnya bertemunya di tempat yang nggak tepat ini. Laporan polisi nomor 1387 garis miring 4 Romawi 2025 SPKT Polres Metro Jakarta Selatan. Polda Metro Jaya tanggal 26 April 2025. Sayang sekali. Ya, saya kira what a pity. Kenapa Anda mau menjadi orang yang melaporkan kami, sedangkan Anda adalah, saya kira pasti basicnya kan sebagai seorang pengacara kan ya? Ya, betul. Dari Pradi Bersatu. Dari Pradi Bersatu. Ya, di awal-awal tuh dikatakan Pradi Bersatu yang mengadukan. Ternyata nggak ada Pradi Bersatu. Yang ada Le Cumanan, kemudian Ade Kurniawan, begitu, kemudian Karim Rahayaan ya, dan beberapa orang lainnya. Tidak mewakili organisasi atau ya, orang? jadi tadinya itu disebut-sebut Pradi Bersatu gitu. Ini saya yakin Pradi yang ada selain dari Pradi Bersatu keberatan ini. Dan kalau Anda adalah kawan sejawat kami, Anda tidak akan lakukan ini, ya. Maaf, saya harus menyampaikan begini ya. Dalam kita menegakkan hukum, Anda harus paham siapa orang yang bisa Anda laporkan, siapa yang tidak, ya. Anda harusnya dalami dahulu perkara ini. Anda harus tahu TPUA itu sudah berjuang 3,5 tahun, ya. 3,5 tahun dalam perkara ijazah palsu. Jadi kami ini adalah petugas yang bekerja untuk menegakkan hukum. Bagaimana mungkin petugas yang menegakkan hukum melakukan pelaporan di Bareskrim, tiba-tiba Anda laporkan, padahal Anda tahu ada undang-undang yaitu perlindungan saksi dan korban pasal 10 yang menyatakan bahwa saksi, korban, saksi pelaku dan atau pelapor itu tidak bisa dilaporkan saat mereka memberikan laporan, baik laporan yang sedang berjalan maupun yang akan datang, ya, kecuali dengan etikat tidak baik, kan begitu. Dan untuk mengatakan tidak baik, mungkin itu menjadi ini, Anda harus ada penelitian dulu, Anda harus paham dahulu ini, begitu. Dan dalam proses penyidikan lah nanti, Bu. Nah, tidak bisa begitu. Kan? Nanti kan kita akan undang ahli, kita akan menilai. Itu nggak bisa begitu ya. Loh. Kalau yang namanya bikin laporan, bukan, kalau bikin laporan itu harus hati-hati. Bu, pasal 184 KUHP. Pasal 184 KUHP. Keterbatasan tentang kebebasan orang. Bisa. Pasal 184 Pasal 184 KUHP. Katanya Anda S2. Saksi, keterangan ahli akan kita gunakan keterangan ahli untuk menilai. Anda nggak bisa. Pidana itu harus legal standing. Ibu jangan khawatir. Kita sudah, ketika kita melaporkan suatu proses tindak pidana, kita sudah melampirkan SK Kumham kita. Jadi memang kita mewakili organisasi saya, yaitu siapa? Pradi Bersatu. Nama organisasinya nggak ada di ya, itu silakan dinilai Pak Roy. Ya, yang pasti artinya, pelaporan kami sudah naik penyidikan. Itu aja. Ya kan? Kita minta saudara untuk mengikuti hukum saja. Itu poinnya. Itu poinnya. Anda mengatakan sudah naik penyidikan, dan itu sangat berbahaya. Iya, justru pemidanaan itu harus 3, ya. Niat jahat atau mens rea, actus reus atau perbuatan, dan staf perhead bahwa itu bisa dipidana. Justru faktanya sudah terlihat. Mens reanya sudah terlihat. Saya bukan saudara perempuanmu, saya bukan ibumu, saya bukan saudaramu. Mungkin itu yang menyebabkan Anda semena-mena untuk melaporkan orang. Dan jangan lupa ya, laporan ini dilakukan sebelum Pak Jokowi melakukan laporan. Anda nabok nyilih tangan. Kok mau-maunya bawa organisasi Anda di situ? Saya tanyakan, kenapa Anda mau? Bu, udah, kita jangan bahas organisasi. Faktanya adalah Anda jawab dulu. Ini saya berkeinginan memenjarakan Pak Roy. Intinya itu aja. Saya berkeinginan memenjarakan Pak Roy. Itu aja intinya, Bu. Saya berkeinginan memenjarakan Pak Roy. Jelas saya ngomong saya kan? Jelas ya? Ibu gugat. Saya tidak ada menggugat pra peradilan. Boleh menggugat pra peradilan kan? Karena sudah tahu penyidikan kan? Jangan seperti itu Anda ya.